saya ucapkan terima kasih. Ya, Fajar pakai F. Selamat siang Bang Fajar. Halo, selamat siang Bang Edis. Ya, Fajar, apakah Anda ini seorang saya kemarin itu Bang tim, tapi puji Tuhan sekarang sudah dibaptis masuk. Wow. Apa yang menyebabkan Bang Fajar dari kemarin Muslim terus jadi Kristen? Penyebabnya itu saya itu pertamanya itu penasaran Bang sama ibadahnya orang Kristen itu, kok nyanyi-nyanyi begitu kan. Terus saya itu ikut masuk ke gereja gitu. Ternyata waktu di gereja itu saya itu dijamah sama Roh Kudus. Jadi saat lagu pujian yang saya itu betul-betul nggak tahu, tapi saya itu nangis gitu, nangis. Akhirnya dari situ saya itu belajar, mendalami lah, mengerti tentang kekristenan, siapa itu Yesus, apa itu Tritunggal. Saya pelajari betul sampai bulan Desember kemarin. Bulan Desember tanggal 17, puji Tuhan saya sudah dibaptis di Manado, Sulawesi Utara. Baik, jadi begini Bang, kalau channel saya ini, kita ini tidak boleh asal percaya dengan pengakuan orang, begitu. Kita nggak boleh sedikit langsung percaya. Jadi artinya di sini harus kita uji dulu. Jangan-jangan Anda ini ngaku-ngaku aja. Dari mana kami bisa percaya bahwa Anda dulunya mantan? Kalau gimana saya bisa percaya saya mantan Muslim? Boleh dites sih Bang, pakai hafalan Al-Quran. Kebetulan saya dulu juga santri. Oh, santri. Wah. Serius Bang. Coba apa kira-kira surat apa yang sulit supaya orang non Muslim itu tiru-tiru? Ayo coba. Kita pakai itu saja ya, surat Al-Baqarah ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin ayyukina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu Bang, masa kurang yakin saya itu mantan. Mantap. Sah ini beneran ini teman-teman, dia mantan Muslim tadinya. Desember tahun berapa Bang? Desember. Saya tuh di pesantren itu 3 tahun dulu Bang. Di pesantren 3 tahun. Di pesantren 3 tahun. Kemudian saya bekerja di Manado. Saya punya teman Kristen ya. Terus saya itu penasaran gitu. Saya bilang, "Bro, boleh nggak saya ikut ke gereja sekali aja gitu. Saya tuh penasaran ibadahmu tuh sudah cuma hari Minggu, terus cuma 2 jam. Kalian tuh cuma ngapain gitu?" Gitu Bang. Setelah saya ikut ibadah, tapi terus puji Tuhan dari situlah Roh Kudus itu mau jamah saya gitu. Jadi nggak masuk akal gitu kan, lagu yang harusnya saya itu nggak tahu, yang saya itu nggak tahu lirik dan artinya. Ya Bang Willy, gimana Bang Willy? Ya. Gimana Bang Edis yang luar biasa ini? Aku alhamdulillah mau sempat dikasih naik ya. Sudah kurang lebih 2 minggu inilah memperhatikan dan mentelaah apa yang Bang Edis sampaikan. Semua itu versinya Bang Edis ya, benar, betul. Tapi kan tidak mungkin saya terima begitu saja Bang. Kalau tadi Abang mengatakan bahwasanya Bang Fajar itu meyakini dia Islam, ya itu kan hak veto Bang. Jadi nafsi ilmu. Kita nggak bicara hak. Kita tahu bahwa setiap orang itu kan berhak memilih agamanya masing-masing, ya kan? Setuju, tetapi yang saya tanya tadi itu tentang apakah klaim dia bahwa dia mantan santri itu hanya bohong-bohong, karena sering di sini Muslim itu menuduh saya bohong-bohong, tapi suruh membuktikannya dia nggak mampu.
Ya tergantung lah bang. Jadi pola pikirnya lah. Jadi yang jelas bahwasanya kalau kami yang muslim yang sesungguhnya muslim itu bang, bahwasanya memang kami tidak bisa memaksakan hak dan kewajiban Anda memeluk agama apapun. Apa? Menurut Bang Welly, Bang. Ya. Menurut agama, kalau ada orang dari agama Islam keluar dari agama Islam, diapain? Diapain ya terserah dia bang. Nah. Mau diapain? Pantesan Anda masih Islam Kalau karena Bang Anda Edi- nggak tahu. Bang, menurut agama, orang yang mengganti agamanya harus di Sekarang kalau gini, kalau Bang Edis mendapat hidayah, tiba-tiba Bang Edis mendapat hidayah masuk ke itu bagaimana bang? Apa perlu tidak kita cemu, mungkin karena saya tahu menjadi seorang Islam maka Anda akan berubah menjadi jahat. Nuh, kok nggak percaya? Bang, saya sudah bilang. Bang, dengerin ya, Bang Welly. Rahmatan lil alamin bang, dia itu Islam bukan itu bang, bersaudara. bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kelamin. Loh, tidak percaya. Bang dengar. Menjadi itu akan memanjakan kelamin Anda, betul atau tidak? Enggak. Loh, Enggak, Anda boleh mencari istri-istri dengan harta yang Anda miliki, betul? Tergantung pola pikirnya yang mana. Aduh, sudah saya bilang bang, Anda itu salah ucap terus. Bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kelamin. Nah, berarti Anda yang salah ucap itu. Tahu nggak kamu Jal, saya itu Jal harus meninggalkan apa yang saya punya Jal. Rumah saya tinggalin. Kerjaan saya tinggalin. Karena apa? Karena ketika kalian saya jawab, kalian datang mempersekusi. Udah, boleh ku jawab? Boleh Terus Des? kenapa kamu kok musyrik gitu terus nggak senang? Kenapa? Ya, masalahnya Des, begini Des ya. Yang kau bahas itu adalah ya. Sementara kau sendiri nggak bisa membaca ya. Tidak satu orang Islam pun yang akan percaya tentang pembahasanmu. Orang-orang Islam yang beriman tidak akan satu orang pun yang percaya dengan bahasan. Cuman oten-oten yang akalnya terbelakang itu, dia bahagia mendengar ucapanmu itu, ya. Sudah. Kau tahu, kau nggak bisa baca yang kau bahas itu, makanya kau jatuh kepada penghinaan. Coba kalau kau pelajari dulu ilmu Al-Quran, ya. Seperti orang Belanda yang nyamar kemudian jadi ulama di Aceh, nggak akan ada persekusi, ya. Kemudian dia bisa, ya, mentafsirkan. Kau nggak ada ilmu Al-Quran, kau nggak punya. Kemudian kau bahas Al-Quran, ia jatuh ke penghinaan karena ketika ditanya nanti oleh orang-orang yang paham ilmu Al-Quran, kau nggak bisa jawab. Sudah? Itu masalahnya, makanya kau kabur, ya. Ya silakan. Rijal, kau ini yang dibahas apa? Kau lari kemana-mana, Rijal. Rijal, pertama, kamu tadi bilang sama saya, caramu ada koin-koin segala macam. Kamu lari bahas yang lain, yang ditanya apa yang lari kemana? Yang dibahas A, kau bahas B. Saya bahas B, kamu kecil. Sekarang saya tanya sama kamu, Rijal. Dengar. Kamu tadi ngomong, saya dengerin. Apakah benar Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca? Nah, Udah, meninggal langsung jawab. kan ditanya itu. Apakah Muhammad buta huruf? Ya benar. Macet. Apakah benar? Rijal, sebentar dulu, jawab dulu. Muhammad buta huruf nggak? Iya.
kalau diskusi itu Des, kau tanya aku. Aduh. Aku tanya Tadi kau kan satu. kamu bilang sama saya, kamu itu tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu mau bahas Al-Quran? Kamu menista agama, betul? Saya tanya sekarang, apakah Muhammad buta huruf? Iya benar, Nah, aku bilang. bagaimana kamu berstandar ganda? Muhammad buta huruf nggak bisa baca, kau dengerin dia jelasin. Sementara saya, walaupun saya buta huruf Arab misalnya, saya masih bisa baca-baca dikit-dikit. Muhammad buta huruf gimana? Berarti dengan ukuran yang kamu pakai, sesungguhnya kamu telah melakukan kesalahan fatal. Kenapa kamu mendengarkan Muhammad yang buta huruf? Kalau memang buta huruf tidak mampu menjelaskan, sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tiadalah rijal motor itu, melainkan termasuk orang-orang yang nekat. Dan orang-orang yang seperti rijal motor itu, tempatnya tiada lain adalah di neraka jahanam. Dan tahukah kamu apa itu neraka jahanam? Yaitu mereka yang menolak kebenaran ketika dibacakan kepadanya kebenaran. Gimana ya? Baik, kita jawab ya. Benarkah Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca? Benar, jawabannya benar. Tetapi yang dijelaskan kepada kami itu adalah hal-hal yang telah diketahuinya, ya, hal-hal yang sudah tahu dia. Nabi itu diberikan wahyu kepada Standar ganda bener memang mereka ini. Selalu standar ganda. Des, Kalau ada orang Kristen nggak bisa baca Quran, kamu aja baca Quran nggak bisa. Justru kami meneladani Muhammad. Kami ikut sunnah Rasul. Dia tidak bisa baca Quran, dia ngomong tentang betul. Udah, kau tadi ngomong, aku diam Des. Nah, sekarang Panas dia. Ya silakan. aku ngomong, Silakan. kau harus diam ya. Maka aku menjawab. Aku belum bertanya pun kalian sudah kejang-kejang ya. Begini. Apakah nabi kami itu adalah buta huruf? Benar. Kami itu nggak bisa membaca dan menulis. Tetapi Al-Quran itu diturunkan kepada dia dengan bahasa yang sudah dipahaminya. Ya, dia tahu makna-makna dan arti-artinya, dan ada yang menulisnya. Ya, tetapi anehnya bagi kami, ya, ketika Tuhan kalian itu jadi manusia. Lompat nih. Ini nih, bukan lompat nih. Tadi saya bilang kita bahas A, dia ke B. Dari B kita desak ke B, dia ke C. Aduh, memang Rijal ini memang. Sebentar dulu Rijal. Aku balas bertanya. Tenang dulu. Kamu bilang Muhammad tidak bisa baca. Beginilah. Sudah kamu akui Muhammad tidak bisa baca. Terima kasih atas pengakuanmu. Nih, menurut Buya Sakur, orang yang bilang Muhammad tidak bisa baca akan dilaporkan ke. Ini yang benar yang mana? Satu bilang Muhammad bisa baca, satu bilang Muhammad gak bisa baca. Coba, menurut wahyu yang pertama kali turun itu kan Iqra, bacalah, betul? Ya. Kalau yang menyuruh Muhammad untuk membaca, bacalah itu siapa? Malaikat. Dia tahu nggak kalau Muhammad nggak bisa baca? Des, yang turun itu Des. Ya. Kau dengar kau Des. Ya? Cah, ini anunya. Suaramu itu loh Rizal. Bertanya, Des. bertanya aku. Dengar dulu.